Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan tak lupa salam bahagia. Tetap bersemangat walaupun kalian berada di rumah. Terima kasih kalian masih tetap ada di kegiatan kita ini di MPLS Yayasan Pendidikan Bakti Utama Bandar Lampung tahun pelajaran 2021-2022. Baik, Miss Anggi kali ini akan memberikan materi kepada kalian semua mengenai wawasan Wiyata Mandala. Apakah wawasan Wiyata Mandala itu? Kita simak paparan berikut ini. Anak-anakku semua yang sangat Miss Anggi cintai dan banggakan, apakah arti dan makna wawasan Wiyata Mandala? Itulah yang pertama sebelum kita menuju ke yang selanjutnya. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Arti dari wawasan itu sendiri adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Dan kemudian apakah arti dari wiyata itu sendiri? Wiyata itu sendiri artinya adalah pendidikan, ya. Kemudian yang terakhir adalah mandala. Mandala adalah tempat atau media atau lingkungan wiyata atau lingkungan pendidikan di mana kita berada, di mana kita juga saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang kita tempati. Untuk apa? Yaitu gunanya adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan serta unsur-unsur yang lain. Nah, anak-anakku semua, yang selanjutnya adalah kita akan membahas sekolah dan fungsinya. Sekolah dan fungsinya adalah sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan KBM atau kegiatan belajar mengajar untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu, pengetahuan, teknologi, serta berbagai wawasan yang nantinya akan kalian terima. Juga sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau KBM untuk membina dan mengembangkan yang saya sampaikan di atas tadi adalah ilmu dan pengetahuan, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan kita sebagai manusia untuk berkarya. Nah, anak-anakku semua, sudah ada 2 bagian. Miss Anggi tadi lupa menyampaikan di atas bahwa kalian bisa mencatat materi yang Miss Anggi sampaikan ini agar kalian paham serta mengetahui. Kemudian di akhir nanti, di mana kalian bisa merangkum, kemudian mengumpulkan hasil rangkuman kalian pada materi ini ke nomor WhatsApp yang akan dibagikan melalui grup siswa. Nah, baiklah anak-anakku semua, yang selanjutnya adalah yang ketiga, yakni adalah fungsi sekolah. Sebagaimana kalian ketahui, fungsi sekolah adalah sebagaimana tempat masyarakat belajar. Terhimpunnya masyarakat di suatu tempat untuk belajar, melaksanakan kegiatan pembelajaran, memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa, dan adanya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apakah itu? Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yang pertama adalah adanya guru dan siswa sehingga timbulnya kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, mau bekerja keras, serta ada lagi yang plusnya adalah masyarakat yang bisa timbul kreativitasnya atau kreatif dan inovatif. Selanjutnya adalah terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, anak-anakku semua, yang selanjutnya adalah prinsip sekolah. Sebagai sekolah,
sebagai Wiyata Mandala seharusnya bertumpu pada masyarakat sekitarnya, pada lingkungan sosial di sekitarnya, juga harus bisa mencegah masuknya faham-faham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak secara sadar yang menimbulkan pertentangan antara sesama karena adanya perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan asal-usul atau keturunan, tingkat sosial dan ekonomi, serta perbedaan-perbedaan faham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan-tantangan sosial budaya masyarakat tempat sekolah itu berasal atau berada. Sekolah juga selayaknya adalah menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat umumnya dan masyarakat kelompok kecil yang ada di sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Ya, 3 tahun ke depan kalian akan berada di Yayasan Pendidikan Bakti Utama dan akan diberikan pendidikan, ilmu, serta wawasan yang akan kalian dapatkan selama 3 tahun dari sekarang sampai dengan 3 tahun yang akan datang. Nah, yang kedua adalah sekolah sebagai institusi atau lembaga tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan-bimbingan yang lebih dari sekedar pengajaran. Artinya lebih dari sekedar pengajaran adalah guru di sekolah juga sebagai pendidik. Dan yang selanjutnya adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Kemudian yang selanjutnya adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Apapun bakat dan minat yang kalian miliki, sekolah dapat mengeksplor sehingga dapat berkembang secara baik. Nah, selanjutnya adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya yang mendapatkan perhatian seimbang. Itulah mengapa di sekolah ada yang namanya disebut dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ada kemudian bagian lagi yaitu bimbingan konseling. Ada kemudian bagian lagi di sekolah kita yang disebut dengan pojok keluarga. Semua bagian-bagian ini adalah unit kegiatan, ya, secara teknis melakukan kegiatan untuk pembinaan siswa. Ya, bagian wakil kepala sekolah, bagian pojok keluarga maupun bagian dari bimbingan konseling, semua akan melayani pelayanan kepada kesiswaan maupun keluarga siswa. Wakil kepala sekolah tidak hanya akan menangani siswa yang bermasalah, tentu saja akan membina siswa-siswa yang berprestasi. Begitu juga dengan bagian bimbingan konseling, tidak hanya akan melayani siswa-siswa yang bermasalah, menangani siswa-siswa yang bermasalah, tetapi juga akan membina prestasi serta mengembangkan juga mengeksplor siswa-siswa yang berprestasi. Kemudian ada yang namanya pojok keluarga. Pojok keluarga ini adalah bagian kecil daripada sekolah yang hanya ada di sekolah kita. Pojok keluarga ini akan melayani siswa sekaligus keluarga siswa atau orang tua siswa, yang mungkin itu akan menyelesaikan masalah ataupun untuk memberikan banyak solusi, mungkin secara prestasi ataupun secara permasalahan yang ada sehingga harus dicarikan jalan keluarnya dengan baik. Nah, itulah anak-anakku. Selanjutnya, sekolah juga harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Itulah gunanya juga kalian akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita.
ya. Kemudian akan mengikuti bagian rangkaian kegiatan akademis dan non akademis yang tujuannya adalah bisa mengembangkan kemampuan emosional serta sosial. Yang selanjutnya adalah sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, dan penuh toleransi. Dan ini semua akan terbina ketika kalian akan memiliki kegiatan-kegiatan sosial, ya. Jadi akan terbinalah watak, sikap, atau karakter yang ada di dalam diri kalian sehingga bisa berkembang secara baik, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang kita hadapi sekarang, kita sudah menghadapi dunia dengan begitu banyak gejolak dan perkembangan dunia yang sudah memasuki era 4.0. Sekolah juga mempersiapkan kalian dengan satu kemampuan yang disebut dengan kemampuan soft skill, yaitu dimana kalian bisa mendapatkan pembelajaran dari kami, yaitu di setiap peserta didik dibekali dengan kemampuan-kemampuan soft skill yang gunanya adalah untuk dapat menghadapi kehidupan di mana kalian kelak akan terjun ke dunia yang sesungguhnya di dalam lingkungan sosial ataupun di dalam lingkungan pekerjaan kalian. Dapat menanggulangi segala bentuk permasalahan secara mandiri dalam proses kedewasaan, ya. Nah, yang terakhir adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi kita, bagi kalian peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang ada di lingkungan sosial. Ya, itulah tadi prinsip-prinsip sekolah yang memang sudah ada dan dilaksanakan di sekolah kita. Baik anak-anakku semua, kemudian adalah yang terakhir adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ya, ketahanan sekolah memiliki atau menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui berbagai macam langkah. Yang pertama misalnya meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, ya. Kemudian bisa melaksanakan tata tertib di sekolah yang sudah ditetapkan oleh lembaga ini secara konsisten dan berkelanjutan. Misalnya, kita memiliki sistem kehadiran bagi siswa itu dengan minimal 90% kehadiran agar bisa atau memenuhi persyaratan untuk naik kelas. Ya, dan ini sudah kita laksanakan sejak adanya sistem yang sudah ditetapkan ini, dan ini terus berjalan. Apabila kalian sebagai peserta didik tidak bisa mentaati aturan yang sudah dibuat, berarti kalian bisa saja nantinya tereliminasi. Oleh karenanya, segala bentuk sistem atau aturan yang sudah dibuat oleh sekolah adalah merupakan konsistensi dari kami bagaimana aturan ini bisa terus ditaati, dan juga tidak terlepas bahwa kalian sebagai peserta didik harus bisa bersama-sama secara berkesinambungan untuk menaati segala aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian mengadakan penyuluhan bagi orang tua. Nah, itulah tadi gunanya bagian dari pojok keluarga yang sudah Miss Anggi sebutkan di dalam prinsip sekolah. Kemudian pembinaan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, karakter yang juga sudah Miss Anggi jabarkan tadi pada prinsip sekolah, seperti halnya kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan non-akademis, dan sebagainya. Ya, kemudian pengembangan logika kepada siswa. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tadi sudah sedikit Miss Anggi bahas di dalam prinsip-prinsip sekolah. Itu juga
ada di dalam penataan Wiyata Mandala sebagai satu ketahanan sekolah, ya. Kemudian mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Nah, kalian perlu ketahui bahwa hal ini ada di dalam penataan Wiyata Mandala sebagai ketahanan sekolah. Yang terakhir ini adalah mengadakan karya wisata dalam pengadaan iptek. Kalian harus ketahui bahwa sekolah menengah kejuruan tidak terlepas dari yang namanya dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Jadi kita juga penyelarasan kurikulum juga berdasarkan apa yang berkembang di dunia usaha dan dunia industri. Untuk itu kita di bagian I yang terakhir tadi yang saya sebutkan memiliki program, yaitu karya wisata garis miring adalah kunjungan industri ke tempat di mana industri yang bisa kita jadikan contoh, ya. Jadi di dalam satu kali kalian bersekolah di sini, di dalam kurun waktu 3 tahun harus kalian ikuti 1 kali melaksanakan kegiatan karya wisata ataupun kunjungan industri ke dunia usaha, dunia industri yang mungkin saja akan kita laksanakan atau kita datangi di luar dari Provinsi Lampung, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Nah, yang terakhir ini dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya. Dilaksanakan secara terpadu, bertahap serta berkelanjutan, ya. Ini harus kita ingat dan harus sama-sama kita laksanakan sebagai warga sekolah. Yang pertama adalah tahap preventif untuk meniadakannya peluang-peluang yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Contohnya, untuk memelihara kebersihan sekolah, memelihara lingkungan sekolah, menciptakan areal yang bersih serta indah. Nah, anak-anakku semua, yang selanjutnya, yang terakhir adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upayanya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul untuk dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dapat dilaksanakan secara terpadu, bertahap atau berkesinambungan. Ada 2 macam, yaitu tahapan. Yang pertama adalah tahapan preventif, yang kedua adalah tahapan represif. Nah, tahapan preventif sendiri adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang untuk memungkinkan terjadinya kasus negatif-negatif di sekolah. Dengan cara bagaimana, anak-anakku semua? Dengan cara memelihara lingkungan sekolah, dengan cara memelihara keindahan, dengan cara memelihara kenyamanan di sekolah serta kebersihan, menciptakan suasana yang harmonis, ya, antara pendidik dengan peserta didik, yaitu kalian, antara pendidik dengan staf tata usaha, ataupun antara peserta didik dengan staf tata usaha. Begitu juga sebaliknya. Kemudian membentuk jaringan pengawasan kontrol pada setiap kegiatan siswa. Itulah gunanya mengapa Waka Kesiswaan atau guru BK seringkali mengontrol kalian atau merazia kalian pada kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler ataupun mendatangkan guru bimbingan konseling. Kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, yang kedua adalah tahapan represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah.
Dan upaya represif ini seperti mendamaikan, membatasi area tempat terjadinya aksi, menetralisir isu, kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan, mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikannya secara hukum. Kemudian mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan serta penyuluhan serta memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku atau memberikan sanksi secara proporsional. Baiklah anak-anakku semua, itulah tadi wawasan yang harus kalian pahami apa sebenarnya arti dan makna ataupun apa sebenarnya wawasan Wiyata Mandala. Ya, ternyata apa yang sudah kalian alami dan lakukan itu adalah semuanya rangkuman dari wawasan Wiyata Mandala. Nah anak-anakku semua, apa yang Miss Anggi sampaikan ini sudah dirangkum dan dicatat. Kemudian nanti akan ada instruksi kapan harus dikumpul, difoto, serta dikirimkan ke WhatsApp untuk tugas dari materi yang sudah saya berikan. Baiklah, tetap semangat, tetap bahagia. Jangan lupa tetap menjaga atau kontrol diri kita untuk membatasi kegiatan di luar dalam rangka untuk menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita, tentu saja orang-orang yang kita sayangi. Menjaga diri kita sama artinya kita menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Tetap semangat dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua yang kita alami ini, pandemi ini cepat segera berakhir sehingga kita bisa dapat segera bertatap muka di sekolah seperti layaknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.